Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iradatuka utawi kekarepan sira at-tajrida ing makom tajrid ma'i qamatillah ing dalem sertane jumenengna Gusti Allah, iya ka ing sira fil asbabi ing dalem makom asbab iku minasyahwati saking syahwat al-khafiyati kang samar. Wa iradatu kalan utawi kekarepan sira al asbab ing makom asbab ma iqamatillah ing dalem sertane jumenengna Gusti Allah, iya ka ing sira fit tajridin dalem makom tajrid iku inhitatun kemerosotan anil himmati saking cita-cita al-aliyati kang luhur. Hitop di sini maksudnya adalah santri yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Bahasanya kitab sufi adalah salik. Jadi seorang salik atau seorang santri yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat itu ada dua golongan. Satu, santri yang oleh Allah ditempatkan di makom asbab. Dua, santri yang oleh Allah sudah diberikan makom tajrid. Santri yang oleh Allah ditempatkan di makom asbab itu adalah santri yang seluruh kebutuhan kehidupannya sehari-hari terpenuhi, tercukupi dengan lantaran bekerja. Dan santri yang oleh Allah sudah diberikan makom tajrid adalah santri yang seluruh kebutuhan kehidupannya sehari-hari itu sudah dicukupi, sudah dipenuhi oleh Allah tanpa lantaran bekerja. Rizkinya min haitsu la yahtasib. Kedua makom ini, baik santri yang berada di makom asbab dan santri yang sudah diberikan makom tajrid, ini sama-sama baik. Alasannya adalah seorang santri yang berada di makom asbab karena sehari-harinya dia bekerja, secara otomatis hatinya akan lebih selamat dari sifat tomak. Dia tidak mengharap bantuan orang lain, tidak mengharap pemberian orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan santri yang sudah berada dalam makom tajrid ini juga baik, dikarenakan seorang santri yang sudah berada di makom tajrid ini amal-amalannya, amal ibadahnya lebih istiqomah karena sudah tidak direpotkan dengan urusan pekerjaan. Yang jadi masalah adalah ketika santri yang berada dalam makom asbab tadi mempunyai keinginan berpindah dari makom asbab ke makom tajrid. Keinginan-keinginan seperti ini di dalam kitab sufi tidak diperbolehkan. Dikarenakan seorang santri apabila berada di makom asbab kemudian dia ingin pindah ke makom tajrid, itu sesungguhnya hanya menuruti syahwatnya, mengikuti syahwatnya yang samar. Karena seorang santri yang dalam makom asbab ini apabila mempunyai keinginan masuk ke dalam makom tajrid, sesungguhnya tujuannya adalah dia ingin dipandang hebat oleh kaumnya, oleh masyarakatnya.
dia ingin dianggap orang mulia yang kebutuhan hidupnya tercukupi, terpenuhi tanpa bekerja. Itu tujuan yang sesungguhnya. Makanya dinamakan syahwat al-khufiyah, yang samar. Begitu juga seorang santri yang sudah dalam makom tajrid, ini tidak diperbolehkan turun berpindah ke makom asbab. Dikarenakan apabila seorang santri yang sudah berada di makom tajrid ini punya keinginan pindah ke makom asbab, maka itu adalah sebuah kemerosotan dari cita-cita yang luhur ke cita-cita yang rendah, yang asalnya dia hanya bergantung pada Allah, kemudian dia turun bergantung pada makhluk. Kebutuhannya yang asalnya digantungkan kepada Allah, dia turun seluruh kebutuhannya dia gantungkan ke manusia, yaitu dengan bekerja. Ini tidak diperbolehkan. Yang harus dilakukan apa? Seorang santri yang berada di makom asbab itu harus melakukan, dia harus qanaah, dia harus menerima keadaan itu dengan lapang dada, dengan senang, hingga Allah sendiri yang memindahkan makomnya dari asbab ke makom tajrid. Sementara seorang santri yang berada di dalam makom tajrid, dia diharuskan menenangkan hatinya, jangan tergoda dengan perkara-perkara duniawi, walaupun dirinya mengalami kesulitan dalam perekonomian, dalam rezeki, dia diharuskan menerima, bersabar. Tidak boleh jika mengalami kesulitan dalam ekonomi, kemudian dia lalai,